Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Adapun berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 15 November tahun 2020, BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi jemaat sekalian, di mana kita boleh beribadah pada hari ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berterima kasih atas persembahan syukur yang sudah jemaat sekalian atau ibu bapak sekalian kumpulkan sepanjang minggu ini untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun ibadah kita pada hari ini yaitu menggunakan liturgi Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, yaitu dengan tema adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Kita bandingkan dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sementara itu subtema adalah keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini beribadah dipimpin oleh Bapak Pendeta Hutman Tua Purba dan didampingi oleh penetua dan diakun yang bertugas. Shalom, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama-sama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama-sama, menyatukan tekad dan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15, kita menyanyi nyanyian rohani, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku.
isi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nah, pembimbing bagi kita pada minggu ini dari Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami. Karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku kesalahan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari NKB nomor 115 ayat yang 1 hingga yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Kebun penuh kembang.
petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 14 sampai dengan 25 dengan perikop pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnyalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan hal baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhilah Allah
asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikatkan perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 288 bait 1 hingga bait 2. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Sekarang sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan sekaligus dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba. Mari kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Tuntunan dan bimbingan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sangat kami dambakan agar kami beroleh pengetahuan dan pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan 31 dengan perikop kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia
di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 19 diceritakan kepada kita seorang perempuan yang mempunyai roh penenung mengganggu pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus mengusir roh yang merasuki perempuan penenung itu, sehingga penghasilan tuan-tuan perempuan penenung itu lenyap. Mereka menangkap dan menyeret Paulus dan Silas menghadap pembesar kota. Tuan-tuan penenung itu menuduh Paulus mengacaukan kota dengan mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Paulus dan Silas dipenjara atas laporan sepihak dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Pada ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah yang didengar oleh orang-orang hukuman. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga bangunan penjara goyah. Pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka semua terlepas. Kepala penjara setelah melihat semua pintu penjara terbuka, ia berniat membunuh dirinya karena ia menyangka semua orang-orang hukuman telah melarikan diri. Paulus mencegah keinginan kepala penjara untuk bunuh diri dengan berkata bahwa mereka semua, maksud orang-orang yang dipenjara, masih ada di dalam penjara dan tidak melarikan diri. Pada ayat 25 sampai dengan 28. Kepala penjara Filipi heran dan bertanya, apakah yang harus ia perbuat agar selamat? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa sejarah yang dialami oleh Paulus dan Silas saat memberitakan Injil, mereka difitnah, mengacaukan kota, diperlakukan tidak adil, dengan tidak diberi kesempatan membela diri. Paulus dan Silas tidak mengeluh, bahkan mereka berdoa dan memuji Allah. Doa memohon pertolongan dari Allah dan menyanyikan pujian kepada Allah melalui nyanyian. Ini adalah bukti Paulus dan Silas yakin, percaya Allah akan memberikan pertolongan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Bahkan Allah bertindak menyertai, memberkati pekabaran Injil yang dilakukan Paulus. Sebagai bukti, kepala penjara dan keluarganya dibaptis menjadi percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita di saat menghadapi persoalan, marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa, memohon pertolongannya. Seringkali setelah kita memohon pertolongan kepada Tuhan, persoalan yang kita hadapi masih sangat membebani pikiran dan hati kita. Ini terjadi mungkin karena beratnya persoalan yang dihadapi dan kita tidak mampu menyelesaikannya. Saudara-saudara, ketidakmampuan kita menyelesaikan persoalan janganlah membuat kita mempunyai pemahaman bahwa Allah pun tidak mampu dan tidak dapat menolong kita. Sehingga persoalan
kita menjadi lebih besar dari kuasa Allah. Paulus dan Silas bernyanyi memuji Allah adalah gambaran iman. Mereka yakin Allah mampu dan berkuasa untuk memberi pertolongan. Meskipun faktanya pada saat itu mereka masih ada di dalam penjara pada saat bernyanyi itu. Nah, seringkali kita yakin dan percaya kepada Allah jikalau Allah sudah bertindak memberikan pertolongan. Sesungguhnya ini adalah sikap menguji Allah. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita berkata, Tuhan memberi pertolongan kepada Paulus dan Silas karena mereka benar. Nah, bagaimana jika persoalan yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita? Apakah Tuhan akan memberikan pertolongan? Jika kita bersalah dan berdosa kepada Tuhan, sehingga kita mengalami persoalan, maka marilah mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon pertolongannya, agar dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan menolong kita. Dalam rangka Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE, mari kita menjadikan pengalaman rohani Paulus dan Silas ini menjadi bahan ajar bagi anak-anak kita dan bagi kita orang tua untuk dapat menghadapi persoalan yang dihadapi dengan iman percaya yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan seisi rumah kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas firman-Mu, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah lewat, hingga pada minggu ini kami boleh beribadah memuliakan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami sampaikan syafaat kami. Kami memohon kuasa dan kasih Tuhan hadir dan bekerja atas kehidupan bangsa-bangsa dan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Datangkanlah Salomo untuk menghadirkan perdamaian di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bersengketa. Datangkanlah Salomo di tengah kehidupan manusia yang mengalami rasa takut oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah kuat kuasa kasih Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit, memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, lindungi mereka. Bapa dalam kerajaan sorga demikian juga, pakailah gerejamu untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga gerejamu sungguh-sungguh dapat berarti dan bermakna di mana ia berada. Sertailah pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuntun dan bimbing mereka ya Bapa, agar mereka boleh melakukan sesuatu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jauhkanlah dari pemimpin kami dan setiap orang yang menjalankan roda pemerintahan keinginan untuk
mementingkan diri sendiri, kelompok, dan golongan. Demikian juga sertai seluruh rakyat Indonesia agar semakin termotivasi untuk membangun bangsa dan negara ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon Tuhan memakai kami sekalian untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami manusia, anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang dimarginalkan, dan biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang membawa kehidupan kami menjadi semakin baik, dan itu semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan dengarkan nas pengantar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian pasal 8 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kepunyaan-Mu ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289. Bait yang pertama hingga selesai pundi-pundi diedarkan. Keluarga hidup indah. Dengan kasih yang sempurna.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nantinya diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengutusan, tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal pasal 2 ayat 5. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.